Selamat siang para warganet semua. Kita ketemu lagi dalam bincang-bincang kita hari ini bersama saya Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit apa sih perbedaan antara inseminasi dengan bayi tabung. Ya, untuk pertama-tama akan saya jelaskan sedikit ya tentang proses fertilisasi atau proses pembuahan itu bagaimana terjadi. Nah, kita lihat gambar ini. Kalau ini adalah rahim, ya semua perempuan punya rahim, ini saluran telur dan ini indung telur. Dan ini adalah vagina, ini adalah mulut rahim. Nah, kalau berhubungan suami istri, sperma akan masuk dari sini, ya, dia akan jalan ke dalam, langsung ke dalam saluran telur. Sementara itu sel telur saat si istri dalam masa subur, sel telur akan pecah dan masuk ke dalam saluran telur di sini. Jadi saluran telur ini dari sini sampai sini namanya tuba falopi, adalah tempat pertemuan antara sel telur dari sini dan sperma dari sini. Mereka biasanya akan bertemu di titik ini, ampula tuba falopi kita bilangnya, dan terbuahi di sini menjadi embrio kecil. Di sini proses fertilisasi itu terjadi, ya. Nah, dalam bentuk embrio kecil ini dia akan berjalan kembali ke dalam rahim, ya, melalui saluran telur. Kemudian akan tertanam di dinding dalam rahim di sini. Implantasi, dan dia akan berkembang menjadi bayi seterusnya di dalam rahim. Itu proses fertilisasi normal yang harusnya terjadi. Nah, pada proses inseminasi ini hanya sperma. Jadi sperma suami dikeluarkan, dicuci, diproses, dipilih hanya yang bagusnya saja, yang gerak cepat biasanya, kemudian akan dimasukkan dengan kateter kecil langsung ke dinding dalam rahim di sini. Ya. Selanjutnya pembuahan harus terjadi secara alami. Jadi inseminasi itu sebetulnya pembuahannya terjadi secara alami. Jadi sperma yang sudah ditaruh di sini, ya sperma harus jalan sendiri tentunya, masuk ke dalam saluran telur, ketemu dengan sel telur yang dari sini. Pembuahan juga terjadi secara alami di ampula tuba falopis ini, kemudian berjalan kembali ke dalam, dan kalau kehamilan terjadi dia tertanam di sini dan berkembang selanjutnya menjadi bayi. Begitu kalau proses inseminasi. Nah, bedanya apa dengan bayi tabung? Kalau bayi tabung, proses fertilisasi tadi sudah di bypass dengan prosedur bayi tabung. Jadi sel sperma dikeluarkan, kemudian sel telur itu dengan prosedur ovum pick up langsung diambil dari sini, ya. Sel telur dengan sel sperma yang sudah diambil, kemudian oleh laboratorium bayi tabung, oleh seorang embriologis akan dilakukan fertilisasi buatan. Jadi ICSI namanya, ya. ICSI itu adalah proses untuk menyuntikkan sel sperma langsung ke dalam sel telur. Jadi proses fertilisasi itu dibuat di laboratorium bayi tabung. Kemudian jadi embrio kecil, ya, jadi bayi kecil. Embrio kecil itu yang kita masukkan langsung ke dalam sini, ya. Jadi kalau pada prosedur inseminasi sperma yang masuk ke sini, kalau pada prosedur bayi tabung sudah dalam bentuk embrio yang masuk ke sini. Jadi prosedur bayi tabung membypass proses fertilisasi di sini yang tadi saya jelaskan, ya. Tinggal kita menunggu saja apakah si embrio yang dimasukkan tadi bisa tertanam atau berimplantasi tidak di dinding dalam rahim dan berkembang menjadi bayi. Itu perbedaan antara inseminasi dengan bayi tabung. Saya harap penjelasan saya bisa diterima dan jelas. Terima kasih atas perhatiannya.